Halo, perkenalkan nama saya Miguel. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang Industrial Internet of Things. Industrial Internet of Things memiliki sistem yang hampir sama dengan IoT, hanya saja digunakan pada industri, sehingga pada mesin-mesin diintegrasikan dengan sensor sehingga dapat berinteraksi satu dengan yang lainnya. Interaksi tersebut dapat meningkatkan manufaktur dan proses produksi. IIoT juga sering dikenal sebagai Industrial Internet dan Industri 4.0. Keuntungan dari penggunaan IIoT adalah sebagai berikut. Mempercepat maintenance dan mengurangi human error karena IIoT mempunyai sistem untuk mendeteksi masalah sehingga dapat diperbaiki secara cepat dan tepat. Terdapat remote monitoring yang berfungsi untuk pemberitahuan adanya gangguan sehingga mengurangi downtime dan mengurangi cost dari maintenance. Geolocalization berfungsi untuk memberitahu lokasi dari sensor-sensor yang tersedia sehingga dapat dimonitor secara langsung melalui HP. Cara kerja dari IIoT adalah sebagai berikut: mengurangi interferensi dari manusia dengan mesin sehingga menciptakan interaksi antara mesin dan mesin. Antara mesin tersebut berbagi informasi sehingga dapat berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Hal ini dapat mengurangi kesalahan akibat human error. Tiga situasi yang diperlukan untuk menyiapkan kondisi yang sesuai untuk Smart Enterprise. Yang pertama adalah Smart Enterprise Control, yaitu integrasi antara kontrol dan sensor aktuator dengan aset-aset perusahaan seperti ERP, Enterprise Resource Planning, dan MOM, yaitu Minutes of Meeting. Hal-hal ini dapat memfasilitasi kinerja dari suatu perusahaan, sehingga lebih efisien dan lebih menguntungkan dalam proses manufaktur. Yang kedua adalah aset performance. Aset performance ini dapat mendigitalisasi sistem pemantauan aset perusahaan dengan memberikan informasi kondisi yang real-time. Dengan begitu, perusahaan dapat mengurangi biaya operasional, kesalahan dari human error, serta memastikan kualitas produknya terjaga. Yang ketiga yaitu augmented operator. Operator dapat menjadi lebih produktif karena mereka menerima informasi yang sesuai untuk keadaan tertentu, sehingga dapat lebih efisien dalam menangani suatu masalah. Contohnya untuk operator manufaktur, mereka menerima informasi tentang supply, sehingga dapat bertindak lebih cepat ketika supply dari barang tersebut habis dan mengorder kembali supply tersebut. Perbedaan IIoT dengan IoT. Yang pertama, IoT digunakan pada industri seperti oil and gas, manufaktur, dan sebagainya. Sedangkan IoT digunakan untuk general purpose seperti bidang pertanian, kesehatan, dan smart home. Jika terjadi kesalahan, maka semua proses di dalamnya terhambat atau error yang menyebabkan berbagai masalah karena suatu sistem pada industri sangatlah kompleks dan rumit sehingga dapat berpengaruh pada sistem-sistem yang lainnya. Sedangkan IoT, jika terjadi kesalahan tidak mengakibatkan situasi darurat karena hanya digunakan untuk general purpose. IoT lebih mementingkan peningkatan efisiensi dan keselamatan. Sedangkan IoT lebih user oriented, sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Jadi, user dapat memodifikasi IoT-nya sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Pengaplikasian IoT. Pengaplikasian IoT terdapat pada monitoring equipment, yaitu pada gas turbin, construction equipment, kereta, dan truk. Sedangkan untuk maintenance pada aircraft, wind turbines, dan lift. Quality control terdapat pada beverage, yaitu minuman, serta pada produk-produk yang dimanufaktur oleh suatu perusahaan. Energy management, yaitu pada manufacturing, productivity pada logistik dan machine tool, oil, field production, dan keamanan, yaitu ini hal yang paling terpenting dalam suatu proses manufaktur. Selain itu, terdapat juga pada pertanian, yaitu digunakan untuk memonitor dari hasil pertanian dan peternakan, serta buat juga
digunakan untuk irigasi. Water Network Management digunakan untuk sebagai flow air, pendeteksi korosi, dan adanya kebocoran pada pipa-pipa. Analytic for Mineral Process Unit yaitu untuk memonitor aset, tindakan manusia, dan alarm ketika ada suatu gangguan tertentu. Kendala dalam pengaplikasian IoT adalah sebagai berikut. Pertama adalah standarisasi. Standarisasi diperlukan supaya sensor, mesin, dan data-data yang terdapat pada suatu perusahaan dapat terhubung dan berinteraksi satu dengan yang lain, sehingga terbentuk suatu protokol komunikasi yang dapat berbagi informasi antara satu dengan yang lain. Yang kedua adalah cyber security. Karena IoT menggunakan internet, sangat rentan diserang oleh hacker dan orang-orang yang jahil, sehingga perlu keamanan yang khusus untuk melindungi sistem dan aset-aset dari perusahaan tertentu. Kompetensi pekerja sangat diperlukan dalam mengelola sistem IoT. Selain itu, diperlukan kompetensi dalam menemukan masalah pada sistem, sehingga kerusakan pada sistem dapat diperbaiki dengan cepat. Terdapat 4 kompetensi yang diperlukan dalam sistem IoT. Pertama yaitu mobile yang menghandle tentang HMI yaitu Human Machine Interface. Software sebagai modeling, simulasi, dan optimisasi dari sebuah sistem. Web dan internet mengurusi tentang penyimpanan data dari aset-aset perusahaan tertentu. Embedded control memiliki fungsi untuk memperkuat keamanan pada sistem-sistem tersebut. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.